dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Jumat tanggal 2 bulan Mei tahun 2025. Saya Bupati Cilacap selaku pengarah tim pembina Posyandu dengan resmi mengukuhkan Nyonya Dr. Wiratanti Samsul Aulia Rahman sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Cilacap berdasarkan keputusan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah nomor 01/Kep/Posyandu Prof Romawi 2/2025 tanggal 24 Februari 2025. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, disertai rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta Posyandu dalam mensukseskan pembangunan. Ibu, ya 1, 2, 3. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Jumat tanggal 2 bulan Mei tahun 2025. Saya Bupati Cilacap dengan ini resmi melantik tim pembina Posyandu Kabupaten Cilacap. Berdasarkan keputusan Bupati Cilacap nomor 445.7/277/26 tahun 2025 tentang tim pembina pos pelayanan terpadu Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan untuk menata, memberdayakan, dan mendayagunakan Posyandu melalui sinergitas 6 standar pelayanan minimal meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dilanjutkan pemasangan PIN Posyandu oleh Bupati Cilacap secara simbolis kepada Kepala Dinas PDANK Kabupaten Cilacap, Bapak Luhur Satrio Moksin SSTP MSI, dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Cilacap memasangkan PIN Posyandu secara simbolis kepada Ketua Ikatan Istri Dokter Kabupaten Cilacap, Nyonya Untari Muhammad Ikhlas Rianto. Perwakilan pemasangan PIN dimohon menempatkan diri. Selanjutnya pemberian ucapan selamat oleh Bupati Cilacap dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Cilacap. Semangat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Jumat tanggal 2 Mei 2025, saya Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Cilacap dengan ini resmi melantik Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Cilacap
sebagaimana nama dan jabatan berdasarkan surat keputusan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Cilacap nomor 01/Posyandu Kap Romawi 5/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang pengangkatan Ketua Tim Pembina Posyandu pada 24 kecamatan se-Kabupaten Cilacap, yaitu Nyonya Sinta Aji Pramono sebagai Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Majenang, dan seterusnya sampai dengan nomor 24 Nyonya Nina Aryani Kusnadi sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Dayaluhur. Saya percaya bahwa Bapak Ibu selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan untuk menata 6 standar pelayanan minimal meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kita lagi sih kok aku aman sih nggak akan nutupin gitu. 1, 2, 3. Sini Bu, semangat. 1, 2, 3. Jin terakhir Posyandu. 1, 2, 3. Amanah baru yang tentunya menjadi penyemangat saya juga untuk mensukseskan Posyandu yang ada di Kabupaten Cilacap. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, ini saya juga ingin mengucapkan selamat juga ini. Selamat kepada ibu-ibu ketua tim pembina Posyandu tingkat kecamatan. Bapak Ibu semuanya, ini khususnya untuk ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan, ini tentunya menjadi angin segar ya. Karena biasanya Posyandu ini hanya terbatas di PKK saja, yang mengaku juga dinas Dispermade saja. Tapi alhamdulillah seperti yang kita lihat bersama tadi, banyak sekali dan hampir seluruh pemangku kebijakan Bapak Ibu OPD dilantik sebagai ketua ataupun anggota di Posyandu tingkat kabupaten itu sendiri. Karena berdasarkan Kemendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu telah menetapkan standar baru untuk Posyandu dengan adanya pengembangan fungsi kelompok kerja operasional Posyandu dengan tujuan meningkatkan mutu layanan dasar. Posyandu tidak hanya mengurusi bidang kesehatan saja, tapi di sini Posyandu juga mengelola 6 fungsi lainnya, yaitu fungsi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Tugasnya lebih banyak. Tapi ibu-ibu ketua tim pembina Posyandu tingkat kecamatan tidak usah ragu, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini kita tidak bekerja sendiri. Insya Allah dengan diadakannya pelantikan pada kesempatan kali ini, Posyandu di Kabupaten Cilacap itu akan lebih meningkat lagi. Karena kalau kita berbicara Posyandu, memang kita tidak bisa bekerja sendiri, Mas Bupati. Kalau selama ini kita PKK bergerilya sendiri dengan Dispermades yang mengampu kami di PKK, saya rasa mungkin kurang optimal dan terbukti. Kalau berbicara Posyandu, kita mungkin identiknya dengan ibu dan anak. Padahal kalau Posyandu itu sangat kompleks, dan yang menjadi permasalahan
yaitu masih tingginya juga angka stunting di Kabupaten Cilacap. Itu juga salah satu PR kita ke depan agar Posyandu ini bukan hanya meningkatkan derajat kesehatan anak saja, tapi tentunya ibunya dari segi lingkungan. Karena kalau kita berbicara posyandu ataupun stunting tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa hanya dinas kesehatan saja, karena banyak sekali permasalahannya kompleks, mulai dari ibunya sendiri. 1000 hari pertama kehidupan juga harus kita perhatikan kalau berbicara stunting, dan kemudian kita juga harus memperhatikan sanitasinya, perumahannya, yang tentunya mungkin ini menjadi salah satu posyandu mungkin derajat kesehatan di Kabupaten Cilacap belum optimal. Yang pertama, tidak ada kata lain kami menyampaikan selamat. Ini pokoknya yang namanya super duper bagian dari sebuah sistem yang terutama ada di kita kabupaten itu pun apa-apa serba bisa melaksanakan segala macam bentuk program dari pemerintah pusat. Istilahnya ini kalau berbicara ya new ribbon dari posyandu. Ini dengan melibatkan, kalau dulu mungkin hanya satu OPD seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim PKK. Sekarang semuanya OPD harus menjadi pengurus yang sesuai dengan dari ada 6 bidangnya. Ini harus menjadi pengurus di dalamnya. Harapannya sinerginya, kolaborasinya itu semakin optimal. Nah, terus kemudian ini juga yang tidak kalah penting tadi disampaikan, yang ibaratnya yang meminta ketua tim penggerak PKK mau tidak mau ya pembinanya harus iya. Kalau tidak iya nanti ceritanya panjang pokoknya gitu. Sehingga pada kesempatan ini kepada teman-teman OPD yang kita saat ini sedang melaksanakan menyusun program untuk tahun anggaran 2026 ataupun juga di anggaran perubahan tahun 2025, saya menitipkan silakan secara aktif berkoordinasi dengan Posyandu, ya, dengan Posyandu pengurus kabupaten terkait program-program apa yang memang harus skala prioritas diimplementasikan di tahun ini melalui anggaran perubahan. Itu yang pertama untuk penyusunan anggaran. Terus yang kedua juga teman-teman OPD semuanya harus secara aktif mensinergikan kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah ada yang ini kemudian untuk diselaraskan dengan yang mulai hari ini kan kemarin sudah dilantik 24 Maret dan 24 Februari ya. Nah, terus kemudian sekarang sudah dilantik di tingkat kabupaten, berarti sekarang mulai menselaraskan kegiatan-kegiatan apa? Harus ada sinergi kolaborasi yang nyata. Jadi memang kalau berbicara posyandu secara real tentunya dulu saya ingat sekali sering dipamiti sama ibu saya kalau misalnya berarti tak putih bu arep posyanduan ini. Kata-kata ini adalah sesuatu hal yang sudah dari zaman dulu. Tetapi ini yang perlu kita tingkatkan saat ini adalah bagaimana posyandu ini ketika dengan konsep yang baru melibatkan berbagai unsur, tidak hanya OPD tetapi juga unsur-unsur luar, organisasi Muslimat, Fatayat, Aisyah, terus kemudian GOW-nya, ada kemudian lihat ada dari Pramuka, ada dari relawan kebencanaan, PMI, dan semuanya unsur-unsur yang lain ini juga tentunya ini harus benar-benar kolaborasinya ini harus benar-benar dirasakan. Dan kita sedang menyusun anggaran perubahan 2025 ataupun 2026. Ini juga akan kita harapannya sinkron dengan program-program posyandu. Terus yang selanjutnya insya Allah nih Bu Ketua Tim PKK jangan khawatir. Kemarin kami sudah dengan teman-teman perbankan, dengan teman-teman apa istilahnya perusahaan yang ada, untuk CSR-nya ke depan bisa sinkron dengan program-program pemerintah daerah di dalamnya tersampaikan PKK dan juga posyandu. Karena ini benar-benar sebuah organisasi yang ibaratnya kalau berbicara ya lillahi ta'ala gitu. Lillahi ta'ala. Mungkin
mungkin honor PKK nggak ada. Mungkin kalau berbeda dengan OPD, program kebijakannya kalau turun ke wilayah ada SPPD-nya, PKK mungkin tidak ada benar-benar pengabdian lillahi ta'ala. Oleh karena itu tentunya ini harus benar-benar disebutkan, dan kami sudah menyampaikan ke pimpinan-pimpinan perusahaan salah siap mensinkron, dan apalagi kalau itu hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi dan kemiskinan, sesuai tadi yang disampaikan bahwa kita itu masuk kategori daerah yang kemiskinannya cukup tinggi karena memang penduduk kita paling banyak kedua di Jawa Tengah, dengan luas wilayah kita paling luas di Jawa Tengah, sehingga tantangannya adalah kemiskinan. Jin semangat. Periode selanjutnya. 1 Posyandu. Posyandu Jin 1 2 3. Dari Pondok